dari SMA Negeri 8 Kota Bengkulu. Halo semuanya, perkenalkan saya Mesika Dwi Putri. Saya Rosalia Mauludi. Saya Clara Miliana Putri. Guys, ada tong sampah jatuh tuh. Ayo kita bersihkan. Ayo. Ada kaleng. Ini bisa kita jadiin permainan tradisional tahu? Permainan apa? Dorongan oto-oto. Oh iya, itu kan ada hubungannya dengan materi yang pernah Ibu Yuli sampaikan mengenai materi gelombang bunyi dan resonansi. Ayolah kita coba bikin. Ayo. Ayo ikutin kami. Ini ada bambu. Iya, ini juga diperlukan tahu untuk pembuatan dorongan otot-otot. Ya udah kita ambil ya. Ayo. Guys, ada apa tuh? Itu bukannya bekas matras ya? Oh iya, ini bisa dijadiin roda untuk dorongan otot-otot kita tahu. Langkah pertama kita lubangi dulu atas kaleng. Seperti ini. Langkah kedua, potong matras menjadi bulat untuk rodanya. Begini hasilnya. Potong bambu menjadi kecil untuk membuat penyangga roda dan alat bunyinya. Untuk menggunakan senjata tajam harus berhati-hati dan didampingi oleh orang dewasa. Seperti ini, sudah jadi. Ini untuk penyangganya dan ini untuk alat bunyinya. Langkah keempat, potong bambu untuk menjadi dorongannya. Seperti ini. Setelah selesai, selanjutnya kita rangkai semua yang telah kita buat. Menjadi seperti ini. Mari kita coba permainan tradisional dorongan otot-otot yang sudah kita buat. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi resonansi. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya pada suatu benda karena getaran benda lain yang memiliki frekuensi yang sama, atau kelipatan bulat dari frekuensinya. Kemudian, syarat utama resonansi adalah frekuensi sumber getar harus sama dengan frekuensi alami benda yang ikut bergetar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah gelombang mekanik longitudinal yang merambat melalui medium. Medium ini bisa berupa padat, cair, maupun gas, dan memerlukan sumber serta pendengar untuk dapat terdengar. Adapun karakteristiknya yaitu frekuensi. Frekuensi dibedakan menjadi 3, yaitu infrasonik, ultrasonik, dan audiosonik. Adapun karakteristik lainnya yaitu amplitude, panjang gelombang, dan cepat rambat yang dipengaruhi kerapatan medium. Gelombang bunyi juga memiliki sifat-sifat seperti pemantulan, pembiasan, difraksi, dan efek Doppler. Rumus dasar gelombang bunyi adalah V sama dengan F kali lambda, yang menghubungkan kecepatan rambat bunyi, frekuensi, dan panjang gelombang. Rumus ini dapat diturunkan dari rumus kecepatan umum dengan mengganti jarak dengan panjang gelombang dan waktu dengan periode atau kebalikannya, yaitu frekuensi. Gelombang bunyi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Adapun sifat-sifat gelombang bunyi yaitu pemantulan, pembiasan, difraksi, interferensi, dan efek Doppler. Baik, saya akan menjelaskan rumus resonansi dan contoh soal. Rumus resonansinya adalah V sama dengan lambda dikali dengan F, di mana Ln sama dengan dalam kurung 2N dikurang 1/4 dikali lambda. Oke, untuk keterangannya, V sama dengan cepat rambat bunyi dengan satuan meter per sekon. Untuk lambda, panjang gelombang dengan satuan M. F, frekuensi alami bunyi sumber bunyi dengan satuan Hz.
Ln panjang kolom udara ketika terjadi resonansi ke N dengan satuan M. N resonansi ke N. N contohnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Berikut contoh soalnya. Sebuah pipa organa tertutup memiliki panjang 50 cm. Kita jadikan ke meter yaitu 0,5. Jika kecepatan suara di udara adalah 340 meter per sekon, tentukan frekuensi nada dasar pipa tersebut. Diketahui panjang pipa atau L-nya adalah 0,5 meter. Lalu, cepat rambat bunyinya atau V-nya adalah 340 meter per sekon. Yang ditanya adalah F1. Kita jawab dengan rumus sumber dasar nada pipa organa, yaitu rumusnya Fn sama dengan 2N dikurang 1 dikali V per 4 dikali L. Kita jawab Fn sama dengan 2N. N-nya adalah 1. Kita bikin di sini 1 dikurang 1 dikali V-nya. V-nya adalah 340 per 4 dikali L. L-nya 0,5. 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 dikurang 1 adalah 1 dikali 340 per 4 dikali 0,5 atau 1 per 2 sama dengan 2. 1 dikali 340 adalah 340 dibagi 2 sama dengan 170 dengan lambang HZ. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rumus gelombang bunyi dan contoh soalnya. Yang mana rumus gelombang bunyi yaitu frekuensi sama dengan N per T. Atau bisa juga kita gunakan yaitu frekuensi sama dengan 1 per T dengan huruf besar. Bisa juga kita menggunakan rumus dari cepat rambat bunyi, yaitu V sama dengan F dikali lambda. Bisa kita ubah menjadi frekuensi sama dengan V per lambda. Dengan keterangan, F adalah frekuensi, satuannya itu Hertz, N sama dengan jumlah gelombang atau getaran, T dengan huruf kecil yaitu waktu dengan satuan second, T dengan huruf besar yaitu periode dengan satuan second juga, dan V sama dengan cepat rambat bunyi dengan satuan meter per sekon, dan lambda yaitu panjang gelombang dengan satuan meter. Kita ke contoh soal. Sebuah gelombang bunyi memiliki cepat rambat 600 meter per sekon dan panjang gelombang 30 meter. Berapakah frekuensi dan periodenya? Pertama-tama kita bikin dulu diketahui. Diketahui di soal bahwa cepat rambatnya yaitu 600 meter per sekon. Cepat rambat disimbolkan dengan huruf V, yaitu 600 meter per sekon. Dan diketahui yang selanjutnya di soal yaitu panjang gelombangnya 30 meter, yang disimbolkan dengan lambda. 30 meter. Ditanya di soal yaitu berapakah frekuensi dan periodenya. Frekuensi disimbolkan dengan F dan periode disimbolkan dengan T huruf besar. Lalu kita jawab. Karena diketahui di soal yaitu cepat rambat dan panjang gelombang, maka kita menggunakan rumus yang ini. Yaitu F sama dengan V per lambda. Dengan V 600 meter per sekon per lambda yaitu 30 meter. Hasilnya yaitu 20 dengan satuan frekuensi yaitu Hertz. Dan pertanyaan kedua yaitu mencari periodenya, yaitu T. T sama dengan 1 per F. Kita mendapatkan rumus T ini bisa dari rumus F, yaitu yang mana rumus frekuensi tadi, yaitu 1 per T. Jadi, jika frekuensi ini diubah, bisa kita mencari T dengan rumus seperti ini. T sama dengan 1 per F. Jadi, T-nya sama dengan 1 per F, yang mana sudah kita dapatin frekuensinya tadi, yaitu 20 Hz. 1 per 20 Hz. Sama dengan hasilnya yaitu 0,05 dengan satuan periode yaitu second. Jadi itulah penjelasan materi dan contoh soal mengenai gelombang bunyi dan resonansi. Berikut kesimpulan dari permainan dorongan otot. Permainan dorongan otot merupakan permainan tradisional yang unik karena menggunakan prinsip fisika sederhana seperti dorongan mekanis untuk bergerak dan menghasilkan suara khas otot-otot. Kesimpulannya, permainan ini mengandung nilai edukasi dengan mengenalkan konsep ilmiah kepada anak-anak dan nilai budaya sebagai bagian dari warisan lokal yang terus bertahan di era teknologi digital. Jadi itulah kesimpulan dari permainan dorongan otot. Terima kasih dan sampai jumpa. Tanpa gelombang tak ada bunyi, tanpa resonansi tak ada kekuatan.